Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono dari channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini bisa memberi informasi secara jernih, berimbang, dan arif. Saya sudah bersama dengan Pak Suhermansyah SH, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Di Kalimantan Barat, dari 14 kabupaten kota, nanti bulan Desember ada pilkada serentak yang mencakup di 7 kabupaten, seluruhnya kabupaten yang ikut. Nah, saya ingin mendengar cerita dari Kalimantan Barat, karena kalau melihat di Jawa ini memang situasi pandemi COVID ini menjadi dinamika yang cukup serius. Banyak panitia, apakah itu KPU, apakah itu Bawaslu, itu yang tertular COVID ini. Nah, karena itu saya mau bertanya kepada Pak Joher, mohon dijelaskan kira-kira ada kendala apa tidak ini nanti kira-kira pilkada bulan Desember di Kalimantan Barat. Silakan, Pak. Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat untuk Kang Mas Bambang Sadono. Kami dari Kalimantan Barat, coba daerah serentak tahun 2020 di Provinsi Kalimantan Barat ini ada 7 kabupaten. Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Ketapang, Kabupaten Bengkayang, dan Kabupaten Sambas. Jadi ada 7. Nah, untuk masa sekarang, 7 kabupaten tersebut dalam zona kuning ya, zona kuning. Sebelumnya sempat zona hijau. Namun tentu penerapan protokol kesehatan kami senantiasa untuk laksanakan untuk tetap disiplin, terutama bagi jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten hingga tingkat desa. Demikian juga di KPU. Karena apa? Kami ingin mencegah jangan sampai penyelenggara pemilu ini bagian dari klaster yang dituding nantinya menyebabkan penyebaran COVID-19 tersebut. Nah, tantangan tentu di sini adalah letak geografis ya, karena di sini infrastrukturnya di beberapa kabupaten tersebut memang masih belum memadai. Ada juga daerah perairan ya, yang selanjutnya hutan belantara ya, karena memang ada yang desa itu sendiri itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan air karena sungainya dangkal dan banyak batu-batuan. Yang kedua, tidak ada jalan daratnya, yaitu hanya bisa ditempuh dengan jalan kaki. Jadi pakai motor aja nggak bisa karena memang masih akar-akar hutan itu, akar-akar pohon tinggi. Nah, jadi itu masih. Tapi kalau di daerah sekitar kecamatan, nah tentu itu masih mampu dijangkau dengan sekurang-kurangnya dengan motor. Nah, ini tentu tantangannya adalah mendisiplinkan. Ini tentu mendisiplinkan masyarakat, ya, pendukung-pendukung paslon nantinya, ya, untuk tidak terlalu euforia, ya, untuk melakukan sehingga tidak berjarak atau tidak ada social distancing-nya itu. Nah, tentu yang kami tempuh ya untuk menghadapi tantangan tersebut kerjasama dengan terkait dan juga Satpol PP ya. Satpol PP ini adalah penegak Perda atau Pergub ya, atau Perkap ya, peraturan kabupaten.
Nah, ini kami coba untuk melakukan sosialisasi baik secara preemptif dengan edukasi, dengan menyampaikan sosialisasi, yang kedua dengan preventif. Nah, preventif ini artinya kami hadir langsung kalau ada kerumunan, terutama pada saat kemarin waktu masa pendaftaran calon, ya, dari tanggal 4 sampai tanggal 6. Nah, tentu kami antisipasi untuk melakukan pengawasan langsung, ya, apabila ada terjadi kerumunan. Memang yang tidak semua yang mampu kami deteksi, ya, maka tentu ini kerjasama unsur yang lain seperti Satpol PP, ya. Apabila ada untuk kerumunan yang di titik tertentu, ya tentu ini untuk dicegah. Baik Pak, pertanyaan saya selanjutnya, adakah dari lingkungan penyelenggara, baik KPU maupun Bawaslu, atau justru dari peserta, para kandidat itu yang terpapar COVID, Pak? Untuk kami pengawas pemilu, ini untuk pengawas pemilu, unsur anggota pengawas pemilu dari tingkat provinsi hingga di tingkat kecamatan dan desa, ini alhamdulillah kami belum ada yang terpapar. Alhamdulillah belum ada terpapar. Yang untuk di KPU-nya juga kami lakukan koordinasi, alhamdulillah memang tidak ada yang terpapar ini. Nah, tentu kami tetap senantiasa menerapkan protokol kesehatan. Di dalam ruangan pun itu tetap harus dengan menggunakan masker, ya, meski ada di meja tetap harus ada seperti ini. Ini tetap harus ada hand sanitizer, ya, tetap harus tersedia di sekitaran yang kabupaten hingga ke tingkat kecamatan. Dalam kami melakukan supervisi itu sudah tersedia fasilitas cuci tangan, dan juga kami sudah drop hand sanitizer, ya, dan masker maupun facial. Ini yang kami sudah sampaikan ke kabupaten kota hingga ke tingkat desa. Dan di tiap-tiap kantor kecamatan itu sudah tersedia fasilitas untuk cuci tangan. Nah, yang untuk peserta pemilu, nah ini kan mereka sebelum mendaftar itu kan sudah diuji dengan swab, ya, sudah diuji dengan swab. Nah, ini kami memastikan bahwa semua sudah melakukan swab dan negatif semua. Kami di sini ada 46 bakal pasangan calon yang mendaftar kemarin, ada 46 semua jumlahnya, ya, di 7 kabupaten, dan semua telah selesai mengikuti rangkaian tes kesehatan dan tes kejiwaan. Dan nanti tanggal 23 September yang akan datang adalah masa penetapan pasangan calon. Nah, ini kami sudah pastikan bahwa berdasarkan hasil swab tersebut, dokumennya kami dapatkan juga dari KPU, itu semuanya negatif. Jadi artinya kalau mau masuk ke area pendaftaran itu harus menunjukkan dokumen swab dulu, baru bisa masuk ke area pendaftaran. Demikian. Jadi semua sudah siap, Pak, ya, tinggal nanti pengamanan pemilih, ya, kira-kira gitu, ya. Iya, siap. Namun demikian siap. Namun kami tentu dalam hal ini sudah siap dan senantiasa untuk melakukan kesiapan dan memastikan. Jadi check and recheck tetap, karena kami tidak mau underestimate. Jadi kami harus senantiasa menetapkan derajat yang paling tinggi untuk keselamatan ini. Kami punya pedoman, punya tagline di sini bahwa penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di Kalimantan Barat harus dilaksanakan secara demokratis. Pak Ruher, ini kalau melihat calon-calonnya ini kan dinamika di Kalimantan Barat ini sangat kompetitif gitu, ya. Ada yang calonnya sampai 4, ya, nggak ada yang calon tunggal. Jadi apakah
tidak ada apa ya pengarahan supaya lebih banyak kampanye melalui virtual, melalui online supaya tidak terjadi pengumpulan massa, Pak Zuhair. Ya, Kang Mas. Jadi tentu itu nanti setelah ditetapkan sebagai paslon, ya, tentu ada arahan lanjutannya. Jadi tentu ada arahan. Namun sebelum hal itu tercapai, maka kami memang sudah bersama KPU, terutama KPU yang punya leading sektornya ini sudah menyampaikan sosialisasi. Nah, kita masih akan tunggu PKPU tentang perubahan tata cara kampanye nantinya, ya, yang akan terbit, yang lagi diuji publik, ya. Nah, terkait dengan protokol kesehatan tentu sudah kami sampaikan itu. Harapannya memang menggunakan kekuatan internet, ya, atau dalam menggunakan media virtual. Hanya saja memang infrastruktur di Kalimantan Barat ini, ya, masih terkendalanya itu di jaringan. Di kecamatan itu, ya, infrastrukturnya ini jaringan, ya. Kami mencatat ini belum sepenuhnya, hanya mampu tercover itu 50% saja untuk daerah kecamatan yang pilkada tersebut, ya, yang tercover internet. Nah, lebih dari itu tidak mampu, maka kemungkinan besar tentu tatap muka akan dilaksanakan, ya, namun kami sudah memetakan kami memetakan terkait dengan nanti ada kecamatan kuning, zona hijau, ya, zona hijau, zona orange, kuning, ya, dan merah, ya. Nah, tentu apabila tersebut masuk ke zona merah, nah tentu ini adalah sangat waspada buat kita semua. Tentu penyelenggara pemilu harus memakai APD yang hazmat itu, ya. Nah, tapi apabila zona hijau, kita tidak boleh juga underestimate, tetap kita melakukan. Ya, jadi kalau ada zona yang merah, apakah tidak lebih baik disarankan tidak ada kampanye tatap muka, tapi dengan kampanye virtual, Pak Zuhair? Ya, tentu memang kita tetap menyarankan, ya, memang sudah diatur di peraturan KPU tersebut, masih tetap ada namanya tatap muka, ya, atau pertemuan, ya, pertemuan terbatas, ya. Nah, tentu ini tidak bisa juga kita hilangkan, kita larang. Namun tentu kita mengawasi dari aspek protokol kesehatannya. Yang kita harus memastikan, kami dan semua stakeholder harus memastikan protokol kesehatan itu dilaksanakan dengan baik. Nah, itu yang antisipasi atau potensi yang akan terjadi itu adalah memang physical distancing ini yang susah, ya. Yang kedua masker, yang ketiga adalah kerumunan massa ini. Ini yang nanti kemungkinan yang menjadi tantangan kami prediksinya. Yang kedua mesti harus memang konsolidasi dan sinergitas semua unsur, ya, termasuk pasangan calon, termasuk tim kampanyenya nanti untuk sama-sama disiplin dan konsisten mematuhi protokol kesehatan ini. Pak Zuhair, saya ingin dapat komentar Pak Zuhair, ya. Ini peta pilkada di Kalimantan Barat ini menurut saya menarik karena begitu bersemangatnya sehingga di 3 kabupaten itu calonnya bisa sampai 4. Ini jarang sekali terjadi di Jawa. Gimana, Pak? Nah, ini memang dinamika, ya. Dinamika di kabupaten, contohnya di Kabupaten Sambas, di Kabupaten Bengkayang itu paslonnya bakal pasangan calon itu ada 4, ya. Dan ini memang merupakan dinamika yang berkembang. Nah, tentu karena ada incumbent di situ, ya. Nah, tapi di Kabupaten Bengkayang ini tidak, karena nggak ada incumbent, mungkin ya dinamikanya makin tinggi sehingga semua ingin punya calon masing-masing, kan begitu, ya. Tentu kami bersyukur, ya. Tentu kami bersyukur karena dengan banyaknya calon ini kan tentu mengurangi head to head tersebut, ya, head to head. Kami juga akan
banyak jadinya pengawasan, karena kalau semuanya ditetapkan sebagai 4 pasangan calon, lulus semua verifikasinya, nah tentu kami kan lebih ekstra lagi. Tapi tentu tensi konfliknya itu sedikit merendah paslonnya. Tapi kalau dua ini head to head. Jadi kesimpulannya Pak Juher, makin banyak calon, makin ringan tugas atau beban Bawaslu gitu Pak Juher ya? Ya, secara pengendalian terkait dengan manajemen konfliknya itu kita agak memudahkan kalau banyak pasangan calon. Tapi tentu untuk manajemen terkait dengan pengawasan ini kami tentu lebih ekstra ya, karena ada 4 paslon dan tim kampanyenya lagi yang harus kami pengawasannya yang efektif tentunya yang harus kami handle dengan baik. Baik, terima kasih sekali Pak Juher Mansyah, Sarjana Hukum, Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Terima kasih, mudah-mudahan lancar semua dan berhasil maksimal untuk melahirkan pemimpin-pemimpin di daerah kabupaten kota yang mengikuti Pilkada 2020. Sekali lagi terima kasih Pak Juher Mansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.